Ya kalau kita sih harapannya bebas, karena kan dari sini juga kan sudah jelas ya, pelakunya juga tidak ditemukan gitu. Gali dihukum seperti itu atau mungkin ada keringanan hukuman dari Gali sendiri, Bang? Justru bahwasanya kita berkeyakinan pertama dia harus dilepaskan karena pasal itu kan dia tidak melakukan mengakses. Nah itu dia utama. Kalaupun dipaksakan orang, oh ya yang penting kalau nggak ada video dulu, ini nggak ada tindak pidananya, oke lah kalau begitu. Nah beliau kan sudah menjalankan 9 bulan, artinya ya sudahlah selesaikan putusan bahwasanya telah menjalankan 9 bulan atau 10 bulan sehingga harkat martabatnya dia bisa kembali menata hidupnya seperti itu. Kemarin memerlukan sebuah angin segar ya dari mendapat mungkin keringanan hukuman ataupun mungkin bisa bebas ke depannya. Ya kalau kita sih harapannya bebas, karena kan dari sini juga kan sudah jelas ya, pelakunya juga tidak ditemukan gitu. Jadi kalau pelakunya tidak ditemukan, masa kita menghakimi orang dengan masa tuntutan yang sangat berat untuk kasus ini gitu. Memang kan kemarin kan ada kesalahpahaman bahwasannya pengacara yang lama tidak menjelaskan ke publik ya. Jadi memang simpang siur gitu. Mungkin dengan adanya tim kuasa yang baru sekarang bisa jelaskan, oh ternyata begini. Dan satu lagi, Gali juga kan sudah minta take down ya Bang ya. Di saat terakhir, pada saat Pablo bilang hanya malaikat aja yang bisa membuat ini menjadi masalah hukum. Itu kan juga sudah terbukti melalui chat dari WhatsApp aku yang kita juga udah minta take down. Karena dari awal mereka tayang tidak ada konfirmasi untuk diedit dulu. Karena kan itu bukan siaran live, kecuali kalau siaran live kita bicara ya kan. Dan dimaksud di sini kan masih hakim juga masih asumsi publik ya Bang ya. Masih dari ahli ITE kan juga menyatakan bahwasannya itu tidak vulgar ya Bang. Kata-kata jadi itu ya. kata-kata yang selama ini disampaikan di media atau di publik bahwasanya ada terkait dengan alat kelamin, dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim dinyatakan secara tegas bahwa tidak ada kata-kata itu secara vulgar disampaikan atau tersimpan di dalam video itu. Artinya apa? Terbukti bahwasanya tidak ada sepulgar itu, sehingga tidaklah pantas dia itu harus menerima itu. Ini adalah multitafsir yang dilakukan atau yang dirasakan oleh korban, saksi korban. Nah, multitafsir itu tidak boleh, undang-undang ITE tidak boleh multitafsir, dia harus monotafsir, di mana jelas dan nyata dalam pertimbangan hakim tidak dinyatakan secara vulgar. Artinya pernyataan itu tidak pernah ada sebagaimana yang dirasakan yang bersangkutan. Oleh karenanya memang ini ada dua hal peristiwa hukum yang berbeda. Yang pertama itu adalah tanggal 31 Mei. 31 Mei itu adalah pembuatan video. Jadi di situ pada saat membuat video itu tidak ada kesepakatan mereka bahwasanya kapan ditayangkan, apa isinya dan bagaimana. Oh ini nggak boleh, oh ini nanti bisa bahaya. Tidak ada. Gali berkeyakinan karena di situ tertulis sudah lepas dari badan sensor. Artinya itu bukan kewajiban dia lagi. Dampak daripada telah diuploadnya itu bukan adalah tanggung jawab hukum dari seorang Gali. Karena peristiwa hukum yang didakwakan ataupun yang divonis hakim adalah tertanggal 15 Juni 2019. Artinya ada 2 minggu lebih dari pembuatan video sampai dengan akhirnya diakses ke publik. Artinya perbuatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Gali. Gali tidak masuk dalam unsur perbuatan peristiwa hukum pada tanggal 15 Juni, di mana disitulah diketahui diuploadnya video yang bersangkutan. Secara tanggung jawab dia sudah lepaskan kepada pihak pemilik akun, karena pihak pemilik akun sudah memiliki namanya lembaga sensor. Ternyata apakah lembaga sensor itu adalah tidak pernah benar, tidak pernah ada, itu adalah bukan tanggung jawab dia, itu adalah tanggung jawab si pemilik akun.